Selamat datang di negeri Konoha, negeri yang subur, makmur, tapi anehnya, hama tikusnya jauh lebih makmur daripada petaninya. Coba perhatikan pola berita kita setiap hari. Pagi ada OTT Bupati, siang ada penggeledahan kementerian, malam ada penetapan tersangka anggota dewan. Angkanya pun fantastis. Dulu kita kaget mendengar korupsi ratusan juta. Sekarang, korupsi triliunan rupiah seperti kasus Timah atau Asabri sudah dianggap menu sarapan biasa. Tapi ada pertanyaan besar yang menghantui kita semua. Kenapa tidak berkurang? Logikanya, jika aparat gencar menangkap, seharusnya orang takut. Seharusnya angka kejahatan turun. Tapi di sini, hukum supply and demand kejahatan seolah tidak berlaku. Semakin banyak yang ditangkap, semakin banyak pula pemain baru yang antre untuk menggantikan. Apakah penangkapan-penangkapan ini hanya gimmick? Apakah ini hanya sekedar memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya? Atau jangan-jangan korupsi di negeri ini bukan lagi kejahatan, melainkan sistem operasi atau operating system dari negara itu sendiri? Pada video kali ini, Istabi akan mengajak Anda menyelam ke dasar masalah. Kita tidak akan bicara soal oknum, kita akan bicara soal pabrik yang memproduksi koruptor ini. Mari kita berhenti menyalahkan individu sejenak. Mari kita lihat matematikanya. Mengutip kajian dari KPK dan LIPI, BRIN, biaya untuk menjadi seorang bupati, wali kota, atau anggota DPR di negeri ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Uang perahu partai, uang saksi, uang baliho, hingga serangan fajar. Sementara itu, gaji resmi mereka selama 5 tahun menjabat, jika dihitung total, mungkin hanya 5% sampai 10% dari modal yang mereka keluarkan. Pertanyaan sederhana, bagaimana cara balik modal atau ROI? Disinilah korupsi dimulai, bukan karena mereka jahat sejak lahir, tapi karena sistem demokrasi transaksional kita memaksa mereka untuk korupsi. Seorang pejabat yang baru dilantik, pada hari pertama kerjanya sebenarnya sudah menanggung utang budi dan utang materi kepada sponsor atau cukong. Jadi, ketika kita melihat bupati ditangkap karena jual beli jabatan atau markup proyek, itu adalah upaya mereka membayar utang kampanye. Selama biaya politik di Konoha masih gila-gilaan dan selama partai politik tidak transparan soal dana, maka korupsi adalah sebuah keniscayaan. Penangkapan hanyalah kecelakaan kerja bagi mereka, risiko bisnis. Faktor kedua, risk versus reward. Kenapa mereka tidak takut? Mari kita bedah hukumannya. Di negeri ini, korupsi triliunan rupiah paling hanya divonis 4, 5, atau 10 tahun. Itu pun nanti dapat remisi hari raya, remisi kelakuan baik, dan cuti bersyarat. Keluar penjara, uang hasil korupsinya masih aman tersimpan di rekening istri, anak, atau dialihkan ke aset kripto dan properti atas nama orang lain. Mereka masuk penjara sebagai miliarder dan keluar penjara tetap sebagai miliarder. Penjara bagi mereka hanyalah masa istirahat sejenak dari politik. Inilah kenapa RUU Perampasan Aset tidak kunjung disahkan oleh DPR. Undang-undang ini adalah mimpi buruk bagi koruptor karena memungkinkan negara memiskinkan mereka tanpa harus menunggu vonis pidana yang panjang, non-conviction based asset forfeiture. Tapi lihat faktanya, RUU ini sudah diajukan bertahun-tahun, tapi selalu dipingpong. DPR beralasan butuh kajian, hati-hati, dan lain-lain. Kenapa? Karena senjata makan tuan. Pembuat undang-undang takut undang-undang itu akan memiskinkan diri mereka sendiri. Selama koruptor tidak dimiskinkan sampai ke titik nol, maka korupsi akan tetap menjadi bisnis yang menggiurkan. Lalu bagaimana dengan si penjaga gawang, aparat penegak hukum? Narasi aparat gencar menangkap yang disebut di awal tadi harus kita kritisi. Benar gencar, tapi gencar ke siapa? Seringkali kita melihat fenomena tebang pilih. Hukum tajam ke lawan politik, tapi tumpul ke kawan koalisi. Penegakan hukum dijadikan alat sandera politik. Lebih parah lagi, kita menghadapi fenomena pagar makan tanaman. Berapa banyak jaksa yang ditangkap karena memeras saksi? Berapa banyak polisi yang terlibat mafia kasus? Berapa banyak hakim agung yang terjaring OTT? Ketika sapu yang digunakan untuk membersihkan lantai itu kotor, bagaimana mungkin lantainya bisa bersih? Inilah yang disebut mafia peradilan. Korupsi di Konoha tidak berdiri sendiri. Ia dilindungi oleh oknum aparat yang masuk angin. Mereka menjadikan kasus korupsi sebagai ATM berjalan. Mau kasusmu aman?
bayar sekian. Akhirnya penangkapan yang kita lihat di TV itu hanyalah mereka yang apes atau mereka yang lupa setor. Terakhir, kita harus bercermin. Apakah ini budaya kita? Sosiolog sering menyebut istilah patrimonialisme atau sisa-sisa feodalisme, di mana memberi upeti kepada penguasa dianggap wajar, di mana menolong saudara sendiri, nepotisme, dianggap sebagai solidaritas keluarga, padahal itu merusak meritokrasi. Di level paling bawah, kita juga permisif. Kita memaki koruptor triliunan di TV, tapi kita sendiri menyogok saat bikin SIM biar cepat. Kita marah pada pejabat yang korup, tapi kita sendiri menerima serangan fajar 100.000 perak saat pemilu. Korupsi di elit adalah cerminan dari mentalitas di akar rumput yang sudah ternormalisasi. Kita membenci korupsi bukan karena itu salah, tapi karena kita tidak mendapat bagiannya. Begitu kita dapat bagian, bansos, uang sogok, atau jabatan, kita diam. Selama mentalitas mumpung menjabat dan wani piro ini masih ada di DNA masyarakat kita, maka 1000 KPK pun tidak akan sanggup membersihkan negeri ini. Sahabat Istabi, kesimpulannya pahit. Korupsi tidak berkurang bukan karena kita kurang penangkapan, tapi karena sistem politik kita berbiaya tinggi, hukum kita tidak memiskinkan, aparat kita ikut bermain, dan budaya kita masih memaafkan. Negeri ini butuh lebih dari sekedar berita penangkapan. Kita butuh revolusi sistem. Sahkan RUU perampasan aset, miskinkan koruptor, reformasi pendanaan partai politik, potong generasi korup dengan pendidikan karakter yang keras. Jika tidak, berita penangkapan koruptor yang kita tonton tiap hari itu hanyalah sinetron tak berujung untuk menghibur kita di tengah kemiskinan yang mereka ciptakan. Saya Istabi, korupsi adalah kanker, dan kita butuh kemoterapi total, bukan sekedar obat merah. Salam akal sehat.